Karena kadang-kadang saya juga bingung kalau saya berbahasa dalam bahasa Malaysia atau bahasa Rojak, yaitu campuran bahasa Melayu dan juga bahasa Inggris. Tapi di Indonesia, ya digunakan sepenuhnya oleh rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tutur Gabut Official. The Gabut Official. Selamat pagi kawan-kawan. Kumak watosna daramang piye kabare Mas? Apik to? Ya apa kabare cah? Apik ta? Ken kabare? Apa rungana? No apa kareba? Ke apa kabar? Bagaimana kabarnya? Semoga kesehatan dan kebahagiaan selalu menemani hidup Anda. Baik kawan, saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang baru pertama kali menemukan video ini, yang baru pertama kali menemukan Tutur Gabut Official. Jangan lupa nantinya di subscribe, kemudian nyalakan loncengnya agar ketika Tutur Gabut Official, The Gabut Official mengupload video baru, Anda mendapatkan notifikasinya. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang selama ini support Tutur Gabut. Tetap support Tutur Gabut agar The Gabut Official selalu semangat mengupload video-video trending saat ini dengan penyampaian yang berbeda. Baik kawan, kita akan membahas sebuah seminar Bahasa Indonesia di Mata Dunia. Ini dilaksanakan di Universitas PGRI Semarang. Kita simak seorang pesertanya, itu adalah dari Malaysia. Kita simak dulu ya videonya, jangan kemana-mana. Ya, sebagai pengenalan, nama saya Tiffany. Saya orang Malaysia asli. Saya sempat menjadi peserta dan mahasiswa untuk setahun dari tahun 2018, dan saya pernah berkuliah di PGRI Semarang. Dan sekarang saya berada di Tokyo untuk menjalani jurusan Peace and Conflict Studies S2 di Tokyo University of Foreign Studies. Dan saya juga sempat mengumpulkan foto-foto dengan teman-teman dari Thailand dan Senegal, Zul, Fatu dan Asmani, yang bersama-sama menjadi peserta dan mahasiswa, dan melalui program Dharma Siswa kami juga sempat belajar bahasa Indonesia dan juga budaya Indonesia, dan juga ketemu dengan peserta dari berbagai latar belakang. Topik pertama, bahasa Indonesia di mata dunia. Menurut saya, bahasa itu adalah salah satu ciri khas dari sebuah negara, dan tentu saja setiap bahasa memiliki keunikan dan kelebihannya. Dan bahasa Indonesia itu unik, kaya, sopan, mudah, dan dikenali bangsa lain. Di Malaysia saya yakin para hadirin semua tahu Malaysia dan Indonesia itu berasal dari satu rumpun, dan bahasa Indonesia itu dianggap sangat puitis bagi rakyat Malaysia, sehingga terdengar sangat indah dan halus seperti membaca puisi. Bahasa Indonesia juga menunjukkan karakter masyarakat Indonesia yang riang gembira. Contohnya, pelafalan huruf A dalam bahasa Indonesia terdengar seperti bahasa Melayu klasik. Tadi juga dibahaskan oleh Bu Sari walaupun tidak sama persis dengan bahasa Indonesia, tapi bahasa Malaysia juga ada perbedaannya. Contohnya, pelafalan huruf A menjadi saya menjadi saya, dan juga bahasa Indonesia digunakan secara penuh oleh rakyat Indonesia. Ini pointer yang sungguh hebat sekali untuk orang Malaysia. Karena kadang-kadang saya juga bingung kalau saya berbahasa dalam bahasa Malaysia atau bahasa Rojak, yaitu campuran bahasa Melayu dan juga bahasa Inggris. Tapi di Indonesia digunakan sepenuhnya oleh rakyatnya. Jadi hebat sekali. Orang Malaysia juga suka lagu Indonesia dengan genre dangdut, suka pemuzik dan juga artis musik Indonesia.
Ya, selanjutnya di Jepang, banyak universitas di negeri matahari terbit menawarkan program studi bahasa Indonesia dan peminatnya rata-rata 20 hingga 40 mahasiswa per tahun. Dan Tufts, Tokyo University of Foreign Studies, selama ini terkenal sebagai pusat kajian internasional, penelitian dan pertukaran dosen sedunia. Dan Tufts juga merupakan salah satu dari 5 universitas terkemuka di dunia dalam bidang bahasa asing. Dalam setahun menerima 18 mahasiswa dan diajari mulai dari dasar membaca, menulis bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Universitas lain di Jepang juga membuka jurusan bahasa Indonesia. Sebagai contoh, Kanda University, Universitas Tendi, Universitas Setsunan. Ya, Jepang juga memiliki pusat studi bahasa Indonesia yang didirikan oleh Nihon Indonesia Gakkai atau Perhimpunan Pengkaji Indonesia seluruh Jepang, bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan bahasa Indonesia di Jepang, dan beberapa universitas ternama sudah mulai mengajar bahasa Indonesia, dan tercatat lebih dari 12.500 orang peserta berpartisipasi dalam uji kompetensi bahasa Indonesia. Ya, pasti ada yang bertanya-tanya apa yang dipelajari di jurusan bahasa Indonesia di Jepang. Mulai dari budaya, sastra, sejarah, kesenian tari, gamelan, agama, politik, dan lain-lain. Misalnya kelas tentang Kartini yang dikenal sebagai pelopor kebangkitan perempuan pribumi, dan membaca karya tersebut. Mahasiswa juga bisa belajar tentang kebudayaan Indonesia pada zaman dahulu dan perjuangan mereka untuk membangunkan Indonesia. Kadang-kadang menonton film, memasak kuliner Indonesia, ikut drama atau lomba bahasa Indonesia. Dan kampus di Jepang juga rutin mengadakan studi visit ke tanah air, contohnya ke Malang, Jawa Timur. Sisi menarik dari segi bahasa, perbedaan bahasa Jepang dan bahasa Indonesia itu dari segi nuansa dalam penggunaan sih dan dong. Contohnya siapa sih orang itu, dalam bahasa Jepang juga ada nuansa yang similar. Ya. Dan topik yang kedua yaitu apa yang orang luar negeri inginkan dari belajar bahasa Indonesia. Mungkin sudah dibahaskan juga oleh Bu Sari dan juga Mbak Alexandra. Hubungan ekonomi dan kebudayaan ya memang semakin erat, bukan saja Indonesia dan Jepang, tetapi juga di luar negeri, dan jumlah pekerja Jepang yang bekerja di Indonesia semakin pesat. Warga Jepang yang belajar langsung di Indonesia mengunjungi dan tinggal di Indonesia untuk bekerja di bidang perdagangan dan mempelajari bahasa atau kesenian atau sebagai anggota NGO. Waktu di Jepang selama 2 tahun ini saya juga sempat ketemu dengan alumni Tufts yang orang Jepang yang jurusan bahasa Indonesia sempat ke Indonesia untuk program volunteer sebagai anggota NGO. Pemerintah Jepang juga memiliki beberapa metode pengajaran bahasa Indonesia yang sesuai dengan orang Jepang. Mereka mencatat bahasa Indonesia masuk peringkat 10 besar bahasa yang paling banyak dipakai di seluruh dunia. Dan di Malaysia, ya sudah saya bilangkan tadi, bahasa Indonesia digunakan secara penuh oleh orang Indonesia. Tapi di Malaysia itu ya situasinya sedikit berbeda. Semua orang menggunakan bahasa Indonesia di Indonesia tanpa ada campuran bahasa Inggris. Menurut saya ini karena sistem persekolahan di Malaysia ada kaum yang tidak didedahkan kepada bahasa yang berbeda. Makanya tidak ada kesempatan untuk belajar dari kaum lain. Kadang-kadang juga tidak yakin untuk bercakap dengan atau berbahas dengan orang lain karena tidak dapat mengekspresikan dirinya sepenuhnya. Berbeda di suasana Indonesia, persekitaran sekolah di Malaysia masih membeda-bedakan setiap suku atau etnik kaum, majoritas dari minoritas. Makanya kaum minoritas itu sukar untuk menjalinkan hubungan yang lebih erat
dengan kaum mayoritas atas faktor bahasa. Dan akhir sekali, kesan dan pesan. Pertama sekali, menguasai bahasa internasional. Bahasa Indonesia itu memang ada potensi besar untuk menjadi bahasa internasional, dan menurut saya bahasa internasional itu bukan bahasa asing, tetapi bahasa internasional itu bahasa percakapan antar bangsa, dan menguasai bahasa internasional itu pasti ada kompetisi. Dalam kompetisi dunia ini, kita bisa menjadi bagian dari dunia itu dan berkomunikasi dengan menggunakan bahasa internasional. Dan kedua, menguasai ilmu pengetahuan yang terdepan, yaitu kemampuan belajar menjadi amat kunci. Para hadirin dan saya juga harus terus mengembangkan diri dan meningkatkan kontribusi, dan akhir sekali memperkaya soft skill, yaitu bukan saja aktif dalam kegiatan akademik intrakurikuler tetapi juga dalam ekstrakurikuler. Menurut saya itu soft skill di universitas itu akademik cuman satu aspek, tapi aspek lain juga adalah seperti memperkayakan soft skill, membangunkan komunikasi dan juga networking, supaya ada kemampuan negosiasi, menyelesaikan konflik dan sebagainya. Mungkin untuk yang berkenan atau yang penasaran untuk kuliah di luar negeri, saya rasa mahasiswa Greece merupakan mahasiswa paling beruntung karena mempunyai kesempatan untuk bergabung atau bergaul dengan mahasiswa lain, dan pilihan untuk kuliah di luar negeri itu adalah pilihan untuk mengenal banyak hal yang Anda tidak kenal, contohnya merasakan petualangan yang menyenangkan, menjalin persahabatan yang mengesankan, mempelajari berbagai pelajaran berharga tentang dunia dan sebagainya. Proses mengatasi berbagai tantangan ini menjadi pengalaman yang bermakna, dan cara ini kami bisa mengerti peran di dunia dan arah yang akan dituju di masa depan. Itu saja dari saya. Terima kasih Ugris Semarang untuk kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat berjuang. Semoga ada sedikit manfaat untuk kita semua. Jika ada salah kata, semoga bisa dimaafkan. Oke, sudah kita simak semuanya video dari Tiffany. Dia menjelaskan, perlu kita garis bawahi dari penjelasan dia. Yang pertama adalah Mbak Tiffany ini merupakan dari mahasiswa. Dia kuliah di Indonesia di Unpris itu, Universitas GRI Semarang 2018-2019. Kemudian berlanjut ke S2. Yang perlu kita garis bawahi juga adalah pernyataan dia bahwa sesungguhnya bahasa Indonesia itu di mata orang Malaysia itu sebuah bahasa yang puitis dan riang gembira. Kenapa riang gembira? Ujungnya A tadi. Jadi mudah dimengerti dan gampang dipelajari, seperti itu. Menurut dia seperti itu, kawan. Sedangkan di Malaysia itu bahasanya ujungnya E. Kemungkinan agak berat diucapkan kalau ujung E Kemana? Nah, memang agak berbeda dengan kemana, lebih ringan dan lebih bergembira tadi gitu. Jadinya seperti itu, kawan. Kemudian ada poin yang berikutnya adalah tentang pengajaran di Malaysia. Kalau di Indonesia dia tadi mengatakan seluruh rakyat menggunakan bahasa Indonesia, seperti itu. Memang benar, pengajaran di Indonesia itu dari TK sampai perguruan tinggi dengan bahasa Indonesia. Sedangkan yang terjadi di Malaysia itu menggunakan bahasa ibu masing-masing dengan sistem belajar yang vernakular itu. Ada dua sekolahan, satu sekolah kebangsaan, satu sekolah jenis kebangsaan. Sekolah kebangsaan itu bahasa pengantar bahasa Melayu. Tapi kalau jenis kebangsaan bahasa pengantar masing-masing. Orang Tamil bahasa pengantarnya bahasa Tamil, orang Mandarin bahasa pengantarnya Mandarin gitu. Jadi untuk mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari cukup susah.
dari yang minoritas itu mempraktekkan juga tidak berani toh. Jadi cukup susah lah. Itu alasannya seperti itu. Mengapa di sana kok istilahnya bahasanya tidak bisa menyatukan semuanya, tidak menggunakan bahasa Melayu semua gitulah. Kalau di Indonesia kan beda tuh. Semua orang yang belajar di sekolah-sekolah Indonesia itu dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Jadi harus belajar bahasa Indonesia gitu toh. Tuh, ya. Kemudian yang terakhir adalah tentang apa itu ya? Di Jepang itu untuk sekarang sudah banyak universitas yang buka sekolah tentang bahasa Indonesia gitu kan. Karena kan saat ini dia S2-nya di Jepang. Begitu kan ya, pandangan jujur dari seorang Tiffany, mahasiswi yang berasal dari Malaysia, pernah belajar di Universitas PGRI Semarang selama 1 tahun tentang bahasa Indonesia. Oke, cukup sekian. Ada salah-salah kata mohon maaf, ada yang baik ambil sebagai pelajaran, yang jelek buang saja. Jujur Gabut Official, The Gabut Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.